banyak politisi, banyak pejabat. Kenapa? Cirinya tadi menindas, anti kritik, status quo, dan korup. Semuanya enak kan? Tidak mau diawasi, itu tidak mau dikontrol. Itu tadi. Makanya salah satu itu produk rezim itu, kalau mau lihat bobrok, adalah banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Publik itu wajib menjaga, mempelototi, itu mengontrol setiap saat itu pejabat publik, kebijakan publik. Lo kenapa tiba-tiba dilarang? Kenapa tiba-tiba dipidanakan? Karena semakin banyak orang di penjara, semakin banyak sakit hati itu. Kan saya bilang begitu tadi. Karena saya sudah capek mengingatkan, Pak. Itu. Sudah saya biarin aja. Ini orang sudah bebal ini kan. Ada dua jenis kekuasaan, Pak. Ada power over, ada power proper. Ini power over yang tidak disukai. Ya. Dan ini pula lain makin banyak politisi, banyak pejabat. Kenapa? Cirinya tadi menindas, anti kritik, status quo, dan korup. Semuanya enak kan? Tidak mau diawasi, itu tidak mau dikontrol. Itu tadi. Makanya salah satu itu produk rezim itu, kalau mau lihat bobrok, adalah banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, hak memerintah diri sendiri, itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya rakyat ingin memperbaiki dirinya. Sebaliknya itu berarti rakyat ada pihak yang ingin merusak rakyat itu sendiri. Yang tidak lain adalah penguasa yang menambah kekuasaannya tanpa pemilu. Demokrasi pertama itu dia nuntut cuma satu, kemerdekaan. Karena memang ditindas. Jadi penguasa itu sangat despotis. Demokrasi pertama lahir itu karena pemerintah despotis. Menganggap bahwa dia dirinya adalah majikan. Yang rakyat itu adalah budak. Gitu. Marah itu rakyat itu. Akhirnya dia turunkan penguasa itu. Lahirlah demokrasi pertama. Nah, yang saya mau bilang gini, ini ada regulasi yang dibikin, ada kitab hukum yang dibikin, dipersoalkan banyak pihak. Ada problem di situ. Problemnya apa? Ini kejahatan politik. Kejahatan politik penguasa yang pertama dilakukan adalah mengubah hak itu menjadi kewajiban. Itu cirinya rezim itu jahat itu. Dia mempraktekkan kekuasaan power over. Yang tadi saya sebut menindas, anti kritik, status quo, gitu tadi, korup. Dan rezim yang melaksanakan power over tadi pasti menggunakan hukum. Itulah sebabnya saya selalu katakan hati-hati juga dengan hukum, bicara hukum. Ya kan? Kan dalam ilmu politik yang dianggap hukum itu adalah hukum yang baik. Makanya dia bilang nomos, hukum yang baik. Hukum yang buruk namanya anomia. Itu bukan hukum. Ya, anomi. Jadi clear itu. Nah, tapi Machiavelli bilang kalau ingin mempertahankan kekuasaan tidak cukup dengan mengkombinasikan antara kelicikan dan kekuatan. Kau harus pakai hukum juga. Gitu. Ini resepnya Machiavelli ya. Machiavelli itu ya. Tapi kan abang tadi baca buku kirinya ya, itu jejak para iblis. Kan ada bukunya Machiavelli yang bagus, Diskursus itu. Dia katakan jangan sekali-kali merampas harta rakyat. Karena rakyat lebih mudah melupakan pembunuhan orang tuanya daripada hartanya yang dirampas oleh penguasa. Itu. Jangan sekali-kali mengganggu perempuan orang. Karena orang lebih mudah melupakan hartanya
hartanya dirampas oleh penguasa daripada perempuan yang diganggu. Itu. Dan dia kekuasaan itu harus dikontrol. Kenapa? Ada bahayanya tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi lebih hebat pemikirannya Machiavelli itu daripada Montesquieu. Cuma orang tidak mau baca. Gitu. Nah itu yang jadi problem. Sekarang publik tadi kan. Publik itu wajib menjaga, mempelototi. Itu mengontrol setiap saat itu pejabat publik. Kebijakan publik. Lo kenapa tiba-tiba dilarang? Kenapa tiba-tiba dipidanakan? Ya, ini yang jadi problem. Ya karena itu secara politik sederhana saja. Kalau penguasa itu, tapi kalau saya ini ya, kan curang juga. Otak saya itu kadang juga curang, Pak. Curangnya begini. Di dalam level praktis tadi, kekuasaan politik itu bukan hanya persoalan siapa mendapat apa dan kapan dan di mana tadi. Itu bukan persekongkolan saja. Maksudnya persekongkolan dalam membagi-bagi jabatan ya. Siapa mendapat apa, kapan dan di mana seperti yang disinyalir oleh Laswell. Nah seperti itu. Ada lagi yang paling bahaya. Politik itu adalah pengorganisasian, perlawanan dan dendam. Mau seperti itu. Artinya gini, kalau saya orang politik betul, kan saya tunggu-tunggu ini situasi menjadi revolusi ini. Wah, hari ini pemerintah bikin lagi kesalahan, hari ini bikin lagi itu. Ya kan? Kan kalau orang menjatuhkan kekuasaan itu dorong ke jurang itu kan. Dorong ke jurang. Jangan dicegah, jatuh sendiri itu. Nah ini saya lihat ada upaya ke arah sana mau mendorong penguasa tadi. Kenapa saya serius datang di sini untuk membicarakan masalah tadi ini, batasan tadi ini? Karena yang ngomong ini adalah institusi politik non demokratis. Masuk ke dan elit politik non demokratis. Karena ada elit, posisinya dia di elit penghubung. Di bawahnya elit tandingan. Elit-elit yang ngomong ini tidak mencalonkan diri jadi presiden. Di bawahnya dia, berarti dia elit antara. Kejam ini, Pak. Elit non demokratis dia. Dan ada pendukung penguasa, kelompok kepentingan pendukung kekuasa. Ya, organisasi kelompok kepentingan namanya non asosional, yaitu relawan pro Jokowi. Ini yang ngomong ini, artinya rezim ini membiarkan tumbuhnya institusi politik non demokratis. Yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ya, apapun argumen pemerintah sekarang, rezim sekarang, saya yakin sekali, ya, kita tidak berada dalam 3 tahapan demokrasi yang sedang kita perjuangkan. Tahapan yang benar, jalurnya yang benar, tahap transisi, tahap konsolidasi, apalagi tahap demokrasi. Kita tidak berada di situ. Kita terlempar jauh di luar transisi. Kalau transisi itu, Pak, seluruh instrumen, seluruh pejabat-pejabat yang bobrok diganti. Itu transisi. Seluruh institusi tadi seperti Projo itu dibubarin. Loh ini dibiarkan hidup. Ya kan? Kenapa dia bilang, oh itu kan hak rakyat. Bukan itu institusi politik non demokratis. Kan sudah ada pelembagaan politik. Ya pasal 22E, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, ada juga pasal 7, presiden 5 tahun menjabat. Mau dia lebihkan 1 hari. Ini kan konyol ini. Mau dia bilang aspirasi. Ingat, demokrasi itu memang ada 3 nilai yang diusung. Kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik. Tapi jangan lupa 1 nilai. Ya, jangan cuma bilang freedom, equality, ada 1. Itu ada patungnya itu di Amerika, namanya liberty. Liberty itu adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan hak yang merugikan orang lain. Itulah yang seharusnya dikasih masuk dalam kitab hukum pidana. Itu yang tadi kita sepakat untuk tidak menggunakan, misalnya menyakiti orang, menyakiti diri sendiri. Itu. Tapi kalau mengkritik penguasa, itu jahat itu. Ya. Tapi bagi saya supaya cepat revolusi biarin aja itu. Karena semakin banyak orang di penjara semakin banyak sakit hati itu. Kan saya bilang begitu tadi. Karena saya sudah capek mengingatkan, Pak. Itu. Sudah saya biarin aja. Ini orang sudah bebal ini kan. Disuruh jangan, hati-hati. Itu jurang. Masih mau dia jurang juga. Ya dorong aja sekalian. Maksudnya biarin aja. Makanya saya tidak mau komentar tentang ini kan. Padahal yang dipersoalkan sebenarnya hak politik warga negara. Artinya apa? Melalui ini dia, ya kalau yang lain tadi ya
dihukum pidana sekian karena mencuri kambingnya Mulyadi. Silakan. Karena tidak boleh menggunakan kebebasan itu kan. Menyakiti saya atau apa tadi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kontrol kekuasaan, menghina presiden, lah presiden itu fungsi. Presiden itu tugas. Institusi politik. Lo kenapa Anda tersinggung? Kalau tidak mau tersinggung, Anda jangan calonkan diri. Terus gimana ceritanya? Kita tidak berbicara, nah itu institusi, itu fungsi. Harus Anda dijalankan. Itu jadi problem tadi. Nah, tapi dia lari ke dirinya tadi. Nah, mengenai ada tadi itu, kalau disinggung, ya itu SBY. Ketawa saya lihat itu, karena saya dengar ceritanya itu. Awalnya itu, bagaimana kerbau didatangkan itu kan, di istana itu. Dia enggak marah itu SBY itu. Dibilangi tedong itu, kalau di kampung saya tedong itu. Tedong artinya kerbau Pak. Gitu. Ya, artinya gini, itu unjuk rasa Pak. Lo masa mau atur rakyat dengan unjuk pikir ini? Yang di sini unjuk pikir ini Pak. Unjuk akal di sini. Yang lain unjuk rasa Pak. Macam-macam unjuk rasanya itu. Ada yang coret-coret dinding, ada yang macam-macam itu. Itu perasaannya tadi. Karena manusia itu ada 4 dasarnya itu. Ada hatinya. Ya, ada akalnya, ada rasanya, dan ada inderanya itu. Itu. Saya kira itu Bang ya. Jadi saya jangan sekali-kali mengutak-atik itu kebebasan. Ini pemerintah ini sekarang sedang mengutak-atik kebebasan. Jadi biarin aja. Ya kalau saya mau dibilang apa, kan tadi saya bilang jangan kasih masuk, jangan utak-atik kebebasan. Ya kan? Jangan ubah hak itu menjadi kewajiban, tapi maunya juga begitu kan? Artinya dia memang mau jatuh Pak. Biarin aja kalau dia mau jatuh itu.